Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Tianlong Davis dapat melihat bahwa tunangannya, Nyonya Muda Evelyn Cauldon, tidak segera menjawab dan saat ini ragu-ragu dengan keputusannya. Kalau tidak, dia mungkin secara terbuka mengatakan bahwa dia tidak menyukai pertunangan ini atau bahwa dia bersedia menikah dengannya. Sepertinya dia juga dipaksa. Tapi aku tidak menentang ini lagi, jadi tidak terlalu lagi. Davis menghela nafas dalam hati. Tidak perlu mengambil keputusan secepat ini, Nona Evelyn. Saya dapat melihat keraguan di mata Anda, tetapi semakin cepat Anda mengambil keputusan, semakin baik reputasi Anda. Davis dengan tenang berkata. Evelyn tidak bisa mempercayai telinganya. Apakah pangeran cilik ini tidak menyukainya dan memutuskan untuk membiarkan pertunangannya berakhir begitu saja? Atau apakah dia mempertimbangkan perasaannya dan mengatakan itu? Dia tidak bisa menebak yang mana sebenarnya, apakah yang pertama, yang terakhir, atau dengan motif lain. Kalau begitu saya mengucapkan selamat tinggal, Nona Evelyn. Davis tidak punya pilihan selain pergi setelah menciptakan suasana canggung seperti seorang pengecut. Dia ingin melepaskan diri dari rasa malu lebih lanjut secepat mungkin karena dia merasa akan tergelincir. Hanya karena dia telah bertransmigrasi tidak serta-merta membuatnya lebih mudah untuk menjemput seorang wanita dengan kata-katanya kiri dan kanan, meskipun statusnya akan demikian. Sebagai seorang pria yang tidak memiliki pengalaman, dia tidak percaya diri. Oleh karena itu, untuk pertemuan pertama, dia merasa beberapa kata yang berisi niatnya sudah cukup. Elia memperhatikan mengikutinya dari dekat sementara dia menatapnya dengan kagum. Dia tidak melupakan pengalaman yang dia alami bersamanya kemarin. Itu mengubah pandangannya terhadap dunia. Dia bahkan bisa mendapat masalah besar hanya dengan memainkan permainan sederhana dengannya. Apalagi yang pangeran sediakan untukku. Dia sangat menantikannya dan mengikutinya, seperti kucing yang penasaran. Elia jelas terlihat seolah-olah dia bukanlah orang yang mudah menyerah, tapi jika ini adalah takdirnya, untuk hidup sebagai pembantu sampai dia mati, maka dia akan menjalani hidupnya sepenuhnya sebagai pembantu daripada mencoba melepaskan diri darinya, setidaknya dia merasa lebih baik daripada mati lebih awal dengan mengkhianati keluarga kekaisaran. Setelah sang pangeran pergi, Evelyn merasakan perasaan kompleks muncul di hatinya. Menarik, dia bergumam dengan senyum lebar di wajahnya, bibirnya berubah menjadi lekuk sensual. Jika Davis melihatnya, maka ada kemungkinan dia akan menculiknya untuk dijadikan istri pertamanya. Tapi tentu saja, dia tidak melakukan itu dengan sengaja, tapi itu adalah watak alaminya. Nyonya Muda, pangeran masih anak-anak saat ini. Jadi apa yang dikatakan Yang Mulia tidak akan mempengaruhi pernikahan di masa depan. Tolong hilangkan pikiran untuk mundur. George Cauldon berkata dengan hati-hati dan pergi. Dia merasa harus melaporkan hal ini kepada kepala keluarga Cauldon secepat mungkin. Masalah seperti itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nona, bukankah itu kesempatanmu? Maisy bergumam di telinga Evelyn. Evelyn tetap diam. Dia merasa agak bingung dan merasa tidak bisa mengambil keputusan lagi. Dia tidak memiliki kekasih atau orang seperti itu dalam hidupnya. Sejak dia bertunangan dengan sang pangeran ketika dia berumur 10 tahun, tidak ada yang berani merayunya secara terbuka. Jadi dia tidak punya banyak pengalaman berinteraksi dengan lawan jenis. Selain kerabatnya, Davis berpikir keras setelah naik kereta. Tetap saja, perasaan apa ini? Aku merasa seperti baru saja memberinya amnesti, memaafkannya dari nasibnya dengan satu kalimat dariku. Apakah ini yang dirasakan orang-orang yang berada di puncak hierarki kekuasaan? Tidak heran mereka begitu haus akan kekuasaan dan otoritas yang lebih besar. Bahkan aku merasa seperti aku bisa mabuk karenanya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia merasa sudah muak dengan hari pertamanya di ibu kota kekaisaran. Saat dia bertemu Evelyn, dia menjadi cukup puas untuk hari itu. Atau apakah aku memasuki Cauldon Emporium tanpa sadar dengan perasaan bahwa aku akan bertemu tunanganku? Davis merasa geli dengan pemikiran ini. Sesaat kemudian, dia memerintahkan pengemudi kereta untuk kembali ke istana kekaisaran.
Dia berbicara dengan Renard Nolan selama beberapa waktu tentang spesialisasi dan pemandangan ibu kota kekaisaran sampai mereka tiba di istana kekaisaran. Setelah itu, dia langsung masuk ke ruang belajar. Setelah membuat dirinya nyaman di tempat tidur, dia memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya di waktu luangnya dan memutuskan untuk mengembangkan kepribadian Elia. Setelah kemarin dia menjadi sedikit sensitif padanya dan sedikit terbuka. Dia merasa mungkin sekarang adalah saat yang tepat untuk memecahkan cangkang perbudakannya karena dampak kemarin masih ada. Jadi Elia, apa pendapatmu tentang Nona Evelyn? Davis bertanya dengan nada santai. Elia sedikit melebarkan matanya dan berpikir sejenak, menurutku dia sangat cantik dan sangat cocok dengan Yang Mulia. Elia menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan setengah hati kekaguman, benar-benar pasangan yang cocok di surga. Davis memelototinya, ucapkan pikiranmu yang sebenarnya. Ekspresi Elia membeku, sepertinya aku ketahuan. Dia terlihat seperti wanita mandiri dan bangga meskipun memiliki kondisi keluarga, dan menurutku dia tidak akan setuju menjadi selirmu. Elia menggembung dan menjawab, itu juga yang kupikirkan, jawab Davis sambil menilai Elia. Dia sedikit terkejut karena dia tahu tentang tunangannya ini, atau apakah dia mendapatkan sebanyak ini hanya dengan mengamati mereka berdua. Dia tidak dapat memahaminya. Mungkin, dia tidak hanya berbakat dalam kultivasi seperti yang dia dengar, tapi dia juga terampil di berbagai departemen seperti observasi. Tiba-tiba, Davis berdiri, wajahnya tepat di depan wajahnya. Elia membeku, menyadari bahwa kepala mereka terlalu dekat. Davis menatap matanya dalam-dalam. Apa ini? Apakah Yang Mulia akan melakukannya sekarang? Babuang. Detak jantung Elia meningkat seperti gadis muda. Dia bisa merasakan tatapannya yang dalam, dan rasanya jantungnya akan meledak. Dia tidak tahan dengan tatapannya, jadi dia menutup matanya dan menunggu sampai itu berakhir. Sebagai seorang pelayan dan setengah budak, dia tahu dia akan menjadi wanita siapa. Oleh karena itu, dia kurang lebih tahu seperti apa masa depannya, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Dia menunggu dan menunggu lama sekali, tetapi tidak terjadi apa-apa. Dia perlahan membuka matanya hanya untuk melihat Davis duduk di tempat tidurnya, tampak sedikit kecewa. Mengapa pangeran kecewa? Apakah karena aku tidak menciumnya? Elia merasa dia telah melakukan kesalahan. Elia, suara Davis menjadi tenang. Elia menjadi sangat gugup. Kenapa kamu tidak mendorongku pergi? Davis mengajukan pertanyaan, tapi itu terdengar sangat bodoh baginya. Dorongan. Pupil hitam Elia bergetar, bagaimana aku bisa? Tidak mungkin aku bisa melakukan itu. Aku adalah pelayanmu, bukan tuanmu. Dengan kata lain, aku adalah budakmu. Merasa terpendam karena penindasannya, Elia melampiaskan emosi marahnya. Memikirkan apa yang dia harapkan dari pelayan pribadinya, dengan kata lain, budak tidak resminya. Davis tersenyum dalam hati. Untungnya, itu sesuai harapannya. Elia tampaknya tidak sepenuhnya diperbudak dan rasa takut terpatri dalam dirinya. Fakta bahwa dia bisa marah dan membantahnya, satu-satunya pangeran dari sebuah kekaisaran memberitahunya banyak hal seperti bagaimana dia masih anak-anak, seorang anak yang tidak bisa mengendalikan emosinya, dan yang paling penting, bagaimana dia masih bisa ditebus. Bahkan jika dia dijiwai dengan keyakinan yang salah, dia merasa bahwa dia masih bisa mematahkannya. Terjadi keheningan sesaat sebelum Davis memecahnya. Dia membuka mulutnya, dan dengan tenang bertanya, apakah aku membelimu? Petik 2. Tidak, pikir Elia dan menjawab, masih merasa marah. Apakah aku pernah mengatakan bahwa kamu adalah budakku? Davis berdiri lagi. Elia menyadari bahwa sang pangeran tidak pernah memanggilnya seperti itu. Dia menjadi sedikit bingung dan menggerakkan bibir kecilnya. Tidak, apakah aku pernah mengatakan bahwa kamu adalah pelayanku? Davis berjalan ke arahnya. Petik 2. Tidak, memikirkan hal itu, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak pernah memperlakukannya seperti itu. Lalu kenapa kamu merendahkan dirimu sendiri? Dia kembali berdiri berhadap-hadapan ke arahnya. Dia tidak bisa berpikir jernih lagi karena pikirannya menjadi kacau. Tiba-tiba, dia merasakan lengan kecil memeluk tubuhnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa hangat dan aman dalam pelukan itu. Jadilah temanku, Davis tiba-tiba bertanya. Elia bergidik, merasakan sesuatu menyelimuti hatinya.
Aku tidak bisa, gumamnya saat matanya menjadi basah. Kamu bisa memanggilku Davis. Tidak, Elia merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, dia mencoba mengeluarkannya. Dia tidak bisa mengatakannya, tapi ada sesuatu yang terasa seperti patah di kepalanya. Panggil aku Davis. Davis mengulangi perkataannya, dia tidak menyerah setelah sampai sejauh ini. Seorang anak ada di depannya, mencari kehangatan. Dia tidak tega memperlakukannya sebagai budaknya. Elia merasakan aliran emosi yang kompleks membanjiri saat dia berteriak, Davis. Seolah-olah rasa rendah dirinya akhirnya terpecahkan. Davis tersenyum ketika dia tahu rencananya berhasil. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tapi keluar dan berinteraksi dengan orang-orang di luar dan malah membuatnya sadar betapa mulianya status dan namanya di kerajaan Loret. Menyebut namanya saja sudah merupakan penghujatan bagi orang-orang dengan status lebih rendah, dan jika Elia, pelayan pribadinya memanggilnya seperti itu, dia akan merasa bahwa dia adalah orang yang tinggi juga, meningkatkan harga dirinya, setidaknya, secara teori. Dia dengan riang menggema, tidak membiarkan perasaan di hatinya hilang, lagi. Davis, lagi, Davis, Davis. Air mata mengalir di mata Elia sementara dia akhirnya memiliki senyuman di wajahnya. Iya, kenapa aku merendahkan diriku sendiri padahal orang yang aku layani, malah tidak memandangku seperti seorang pelayan. Apakah aku meremehkan diriku sendiri? Apakah saya benar-benar sudah menyerah? Apakah aku kehilangan sesuatu? Tidak, saya punya teman. Kamu, Elia, secara tidak resmi telah menjadi temanku. Davis melepaskannya dan berkata dengan gembira sambil tersenyum sambil memegang bahunya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan mampu mengubah mentalitasnya secepat ini. Oleh karena itu, ini menjadi kejutan yang menyenangkan baginya. Dia pasti gadis yang berpikiran kuat. Dia pikir, selain itu, ia tahu mentalitas dan kepribadian seseorang akan sangat berubah tergantung pada pengalaman yang dialaminya, terutama di masa kanak-kanak dan remaja. Jadi jika dia mempunyai kesempatan untuk mengubah kepribadian dan temperamennya, dia merasa semakin dini dia melakukannya, semakin baik. Elia menggigit bibirnya dan menganggukkan kepalanya. Pada saat itu, sebuah pemikiran muncul di kepalanya, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Pada titik ini, Davis tidak terlalu menyadari bahwa memberi 1 inci pun dapat menggoda orang untuk mengambil 1 yard. Elia. Suara Davis menariknya kembali dari pikirannya, membuatnya sedikit tersipu. Sekarang kita sudah berteman, tidak apa-apa memanggilku Davis kapanpun kita sendirian mulai sekarang, tapi demi keselamatanmu, jangan panggil aku dengan namaku di depan orang lain. Segalanya akan memburuk untukmu jika kamu menyebut namaku di depan orang lain, tapi meskipun itu yang terjadi, aku akan mengurusnya. Oleh karena itu, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Aku mengerti, Davis. Menghindari tatapannya, Elia dengan malu-malu menganggukkan kepalanya saat rambut hitam lebatnya tergerai ke samping. Jadi Elia, kenapa kamu tidak mendorongku kembali? Kurasa kamu bisa menjawabku sekarang. Davis menyeringai penuh arti. Wajah Elia menjadi kosong saat dia memegang tangannya di depan dadanya dan bergumam. Itu, sebagai pelayan dalam pelatihan, kami dibuat untuk belajar tentang layanan malam, jadi aku cukup siap untuk itu. Pada saat dia selesai, wajahnya sangat memerah hingga terlihat seperti apel merah. Mendengar itu, Davis menjadi tercengang. Apa bajingan itu melakukan sesuatu padamu? Aku pasti akan membalas dendam padamu. Davis marah karena marah. Apa yang mereka lakukan dengan gadis kecil? Tidak diragukan lagi ini adalah kejahatan dalam catatan moralnya. Tidak. Kita hanya dibuat belajar dari buku, dan dia buru-buru berkata, takut dia salah paham tapi terdiam lagi. Dan apa? Davis memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dan kita dibuat belajar dari kristal yang kamu ambil kemarin, dan apa-apaan? Pornografi juga ada di sini. Pantas saja dia mengenali jenis kristal apa itu. Davis menjadi tercengang lagi. Petik 2. Dan dia menelan ludah. Kami kemudian disuruh berlatih dengan sayuran. Dia berteriak dan merunduk, memegangi kakinya sambil menyembunyikan wajahnya sementara dia terdiam karena malu. Hahaha, Davis tertawa, benar-benar berguling-guling di lantai. Dia belum pernah tertawa seperti ini sepanjang hidupnya. Dia tertawa begitu keras hingga setetes air mata mengalir dari matanya.
Mendengar tawa itu, Elia merasa dia bisa saja mati karena malu. Menghentikan tawanya, Davis terdiam dan menyadari bahwa dia telah terbangun dari kenikmatan menindas teman barunya. Ah, ini akan sangat menyenangkan. Baiklah, dia mengangkat bahunya dan membuatnya berdiri. Elia, jika kamu ingin keluar dari status yang kamu miliki ini, maka kamu membutuhkan kekuatan. Kekuatan adalah bentuk dasar dari kekuatan, dan jika kamu memilikinya, tidak ada yang berani meremehkanmu terlepas dari status atau tindakanmu. Dia mengucapkannya dengan serius. Elia mendapatkan kembali ketenangannya dan menganggukkan kepalanya. Dalam hati, dia ingin memenuhi harapannya. Davis mengucapkan dengan nada yang dapat diandalkan, "Saya akan mengajari Anda kultivasi, jadi jangan khawatir." Dikatakan bahwa mengajar memiliki efek pada pemahaman di mana seorang guru akan dapat menyadari perbedaan pemahaman mereka sendiri, dan itulah sebabnya sebagian besar laki-laki jenius akan mendapatkan murid lebih cepat, untuk memverifikasi pemahaman mereka sendiri dan berkembang. Namun, Davis tidak bersikap seperti itu saat mengatakan itu pada Elia. Entah itu keberuntungan atau kemalangan, Elia menjadi pelayan pribadinya, dan dia ingin memastikan bahwa dia bukanlah orang normal yang tidak akan dia tinggalkan di masa depan. Sebagai seorang pangeran dengan kesadaran diri atas apa yang dia lakukan, dia bisa dengan mudah menolak apa yang disebut kebiasaan kekaisaran Loret jika dia tetap bersikeras tentang hal itu, tapi dia tidak melakukannya. Mengapa? Mungkin dia merasa pertemuan mereka adalah takdir atau kebetulan atau terasa seperti menjalani kehidupan kerajaan. Dia tidak tahu. Mungkin aku terlalu bosan dengan gaya hidupku saat ini dan memerlukan sesuatu yang membuatnya menarik. Davis tertawa dalam hati saat dia mencoba memahami tindakannya. Terima kasih, Davis. Hentikan itu, dan tidak perlu ada ucapan terima kasih antar teman. Davis dengan ringan menggelengkan kepalanya. Lihat itu, kamu sudah berada pada tahap penyempurnaan meridian tingkat tinggi. Elia menjadi sedikit bangga, hehe, mereka bilang aku punya bakat dalam berkultivasi. Kudengar itu sebabnya mereka menjualku begitu mahal sehingga hanya keluarga kekaisaran yang mampu membeli satu budak sepertiku. Saya tidak tahu harus senang atau sedih dengan fakta itu, tapi menurut saya bakat Anda bagus, mengingat tahap yang Anda capai di usia Anda tanpa banyak sumber daya, kata Davis sambil secara akurat mencoba menebak seberapa tinggi bakatnya dibandingkan untuk yang lainnya. Namun, bakat hanya dapat diukur dengan cara primitif memeriksa usia dan tingkat kultivasi seorang kultivator sebelum memberi label pada mereka seperti jenius dan nama lainnya. Dia tidak memiliki skala untuk memeriksa bakat Elia secara akurat. Oh, tapi aku cukup senang dengan fakta itu. Lagi pula, aku bisa bertemu denganmu. Berpikir seperti ini, Elia tersenyum di dalam hatinya. Terserah, ayo kita temui ibuku. Aku juga ingin mengenalkanmu padanya. Oh, kalau itu permaisuri, aku sudah pernah bertemu dengan Yang Mulia Kaisar sekali. Yang Mulia hanya memberiku satu tujuan, dan itu adalah untuk menjagamu dengan baik. Mendengar itu, Davis tersenyum sambil berpikir bahwa ibunya masih sangat menyayanginya. Baiklah kalau begitu, kurasa tidak perlu memperkenalkanmu. Kamu tetap di sini. Aku akan pergi mengunjunginya. Di tempat permaisuri. Uwi. Seorang anak yang menangis tanpa henti terdengar, menyentuh telinga seorang wanita. Sekarang, jangan menangis Diana, ibu ada di sini. Claire mencoba menenangkan Diana, namun tidak ada gunanya. Setelah beberapa menit, dia tiba-tiba berhenti menangis dan tidur dengan nyenyak. Diana memiliki dua mata safir murni seperti ayahnya. Dia tetap gemuk dan sangat imut. Rambut hitamnya pendek dan bergelombang. Jika dia besar nanti, tidak diragukan lagi dia akan terlihat seperti ibunya, dipadukan dengan mata dan rambut ayahnya. Davis mengetuk pintu dan masuk ke dalam kamar ibunya. Oh, Davis, kemarilah. Kalau Diana tidak berhenti menangis, aku pasti sudah mencarimu, kata Claire dengan ekspresi sedih di wajahnya. Hehe, Bu, hari ini aku melihat Evelyn Cauldon. Davis tersenyum, bibirnya menyeringai. Oh, apa pendapatmu tentang dia? Mata Claire terangkat saat dia memeriksanya. Dia benar-benar cantik, dan menurutku aku juga menyukainya. Haha, Davis, sama seperti ayahmu, kalian berdua dengan mudah jatuh cinta pada wanita cantik. Namun, mendengar itu, dia akhirnya bisa rileks. Davis menggelengkan kepalanya tetapi tidak menyangkal.
Siapa yang tidak menyukai kecantikan? Mungkin orang yang cacat, dan orang yang hatinya patah atau dingin. Oke, ada banyak. Namun, Nona Evelyn sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ibunya dalam hal kecantikan. Keduanya bisa dikatakan sangat berbeda. Namun, dari segi angka, Nona Evelyn memimpin tanpa perlu membandingkan. Atau Davis harus mengatakan bahwa sosoknya sangat cocok dengan tipenya. Saya kira pernikahan ini sekarang sudah siap. Claire menganggukkan kepalanya puas. Lagi pula, dialah yang pertama kali mengatur pertunangan ini. Jika pernikahan ini dibatalkan, wajahnya akan dibuang oleh putranya sendiri, bukan karena dia terlalu memedulikan sesuatu seperti wajah. Tidak secepat ini, Ibu. Davis mengayunkan tangannya. Claire tidak mengira dia akan menolak, jadi dia meliriknya dengan bingung. Ia menjelaskan kejadian yang terjadi saat ia berada di Caledon Emporium. Dan itu saja, menurutku dia tidak menyukai pengaturan pernikahan, dan jika dia tidak menyukaiku, biarkan saja dia pergi. Davis merentangkan tangannya lebar-lebar. Tapi kalau dilihat dari kejadiannya, sepertinya dia juga tidak sepenuhnya menentang pernikahan itu. Claire menyimpulkan setelah mendengar ceritanya. Kalau begitu kita harus lihat bagaimana kelanjutannya. Jika dia tidak ingin bersamaku, maka kita akan membatalkan pernikahannya. Setuju. Ini, aku tidak bisa memutuskannya sendiri, jadi kamu harus bertanya pada ayahmu. Claire memasang ekspresi sulit di wajahnya. Itu dia, teknik pengalihan legendaris yang pernah dia dengar, digunakan oleh hampir semua orang tua di dunia sebelumnya. Davis menghela nafas. Setidaknya, kamu tidak bisa memaksanya, oke. Baiklah. Claire menyerah sambil menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana dengan pelayan pribadimu yang baru, puas? Claire tersenyum mengedip padanya. Sangat puas. Dia balas mengedip padanya. Hebat, ibu berusaha keras untuk membelikannya untukmu. Namun, dia cukup mahal untuk seorang pelayan. Dia cemberut sambil memikirkannya. Sekadar fakta, berapa sebenarnya harga dia? Davis membiarkan rasa ingin tahunya menguasai dirinya. Claire dengan tenang berkata sambil mengangkat satu jarinya, 1 koin ungu. 100 juta koin tembaga. Davis memasang ekspresi tercengang di wajahnya. Begitu mahal. Mata uang di dunia ini berkisar dari koin tembaga hingga koin ungu, namun tidak terbatas pada itu saja karena barang-barang seperti harta karun mulai dari mortal grade hingga nilai yang lebih tinggi juga dapat diterima. 100 koin tembaga disamakan dengan 1 koin perak. 100 koin perak sama dengan 1 koin emas. 100 koin emas dibandingkan dengan 1 koin platinum sedangkan 100 koin platinum dibandingkan dengan 1 koin ungu. Koin ungu terbuat dari biji tingkat bumi tingkat puncak yang diekstraksi dari tambang yang tersebar di seluruh benua laut besar. Namun, setiap tambang yang ditemukan kurang lebih ditambang. Oleh karena itu, hanya mata uang yang mengalir di benua laut besar, dan koin ungu menjadi mata uang utama untuk ditukarkan saat ini. Juga tertulis dalam catatan di perpustakaan kekaisaran bahwa bahkan ada mata uang yang lebih tinggi tetapi menghilang seiring berjalannya waktu karena habisnya sumber daya. Davis diam-diam menggelengkan kepalanya, merasa bahwa dia telah merusak seorang pelayan mahal dengan cara berpikirnya. Ngomong-ngomong Bu, Clara dikurung di mana? Davis bertanya, merasa sedikit sedih karena sudah lama tidak bertemu dengannya. Clara, ya, Claire menghela nafas berat. Anak itu tidak lagi sama seperti dulu karena suatu alasan. Dia menghindari kita, ayah dan ibunya. Dia berkata dengan sedih dan melanjutkan. Ayahmu takut menghadapinya karena tampaknya dia bisa berpikir sendiri secara alami seperti orang dewasa meskipun usianya masih muda. Dia hanya berbicara denganmu dan tidak mau berbicara banyak dengan kami. Anehnya saya juga bisa merasakan bahwa dia menjaga jarak dari kami. Claire menggigit bibirnya karena frustrasi. Sejujurnya, kalian berdua sangat berbeda dari anak normal sehingga kami bahkan ragu untuk memilih kata-kata saat mengobrol. Aku tahu tentangmu, Davis, tapi adik perempuanmu tidak mau terbuka kepada kami, tidak seperti kamu. Yang dia lakukan hanyalah memberikan jawaban singkat atau menganggukkan kepala dan kembali melakukan pekerjaannya sendiri. Kapan semuanya menjadi seserius ini? Mata Davis bergerak-gerak. Jangan khawatir, Bu. Ini mungkin semacam kesalahpahaman di pihaknya. Davis melanjutkan dengan menghibur, ingat Ibu, meskipun dia dapat memproses pikiran kompleks seperti orang dewasa, dia masih anak-anak, baik jiwa maupun raga, tidak seperti saya.
Butuh beberapa waktu baginya untuk memahami perasaannya sendiri. Dia berhenti sebelum nyengir. Jika dia tidak bisa, maka aku harus membuatnya sadar sebagai saudara yang baik. Claire menjadi berbesar hati dan segera memeluknya. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Davis. Kamu yang terbaik. Anak yang berbakti memang merupakan anak yang dapat diandalkan. Hehe. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama ibunya, Davis kembali ke ruang belajar. Dia tidak melakukan apapun kecuali berkultivasi, jadi dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengajari Elia tentang kultivasi. Elia, aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku akan mengajarimu kultivasi. Davis menghampirinya saat dia memulai percakapan. Elia menganggukkan kepalanya. Bohong jika dia bilang dia tidak tertarik. Davis ingin mengetahui pengetahuannya saat ini. Sebelumnya, apa yang Anda ketahui tentang kultivasi selama ini? Aku hanya tahu tentang tahap penyempurnaan meridian. Aku belum diajari lebih dari itu. Elia dengan malu-malu mengerucutkan bibirnya, merasa rendah diri lagi. Kalau begitu coba jelaskan itu padaku, kata Davis. Elia tampak terkejut, tetapi matanya menyipit, dan dia mengumpulkan pikirannya sebelum menjelaskan, tahap penyempurnaan meridian adalah di mana kita menyempurnakan meridian kita dengan menyerap energi langit dan bumi dari atmosfer sekitarnya. Hampir mustahil untuk menyerap tanpa berlatih pengumpulan esensi panduan budidaya, yang mengajarkan kita cara mengedarkan energi langit dan bumi ke dalam tubuh dan memurnikannya di dantian kita. Energi langit dan bumi di udara juga tidak murni sehingga menyulitkan kita untuk berkultivasi dengan metode itu. Oleh karena itu, kita tidak punya pilihan selain mengandalkan pil yang dimurnikan untuk segera melewati tahap ini, jika tidak, kita hanya bisa maju perlahan dengan menyerap energi langit dan bumi yang tidak murni ini. Nanti, kita menyempurnakan semua meridian di tubuh kita, membuka hampir semua titik dan jalur meridian hingga kita dapat mulai menyimpan energi di meridian kita untuk tahap selanjutnya. Benar, kamu memiliki pemahaman yang baik tentang tahap penyempurnaan meridian. Davis menganggukkan kepalanya tanda setuju seolah-olah dia sendiri adalah seorang ahli. Hehe, Elia tersenyum polos, benar-benar senang dipuji olehnya. Davis kemudian mengambil alih, izinkan saya menjelaskan kepada Anda tentang tahap selanjutnya, tahap kondensasi energi. Sesuai dengan namanya, kita mulai mengumpulkan energi dari atmosfer sekitar dan menyimpannya di meridian kita saat kita mengedarkan energi tersebut sebelum akhirnya menyimpannya di dalam tubuh kita. Dantian, hal ini menyebabkan meridian kita mengalami perubahan kualitatif tergantung pada elemen atau atribut energi yang kita serap. Dalam kasusku, itu adalah energi petir. Dengan bantuan orang tuaku, aku telah menyempurnakan meridianku agar lebih condong ke arah atribut petir, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aku lebih cocok untuk mengolah energi esensi yang dikaitkan dengan petir. Petik 2. Selain itu, kemurnian energi yang kita saring dan simpan di titik meridian dan dantian kita bergantung pada panduan budidaya pengumpulan esensi yang kita kembangkan. Semakin murni energi esensi, semakin kuat kita bahkan menambahkan fakta bahwa energi kita titik meridian menjadi lebih kuat, mampu menyimpan lebih banyak energi ketika kita menembus level berikutnya dalam sistem budidaya itu. Elia dengan serius menganggukkan kepalanya. Dia bisa memahami penjelasan sederhananya. Dia pikir jauh lebih mudah untuk memahami penjelasan Davis daripada membaca buku, yang sangat membuat kultivasi menjadi cukup misterius sehingga dia tidak dapat memahaminya sedikit pun. Setelah ini, dia menjelaskan konsepnya kepadanya selama beberapa waktu sebelum beralih ke sistem budidaya tubuh. Mari kita beralih ke sistem budidaya tubuh. Ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipahami dan tidak memerlukan banyak pemahaman, tetapi membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada dua sistem budidaya lainnya. Kita hanya perlu menyerap energi dari sumber daya tertentu tersebut dan mengedarkannya itu ke dalam tubuh kita, meridian, tulang, tendon, otot dalam, otot luar, dan organ, membuat seluruh tubuh kita lebih kuat dalam prosesnya. Nama-nama sistem budidaya tubuh pada tahap awal disusun berdasarkan aura yang kita keluarkan setelah mengolahnya. Setelah kita terus-menerus mengolah dan memperkuat seluruh tubuh kita, aura yang kita pancarkan berubah warna, menandakan kita telah menembus selanjutnya, panggung. Pada tahap tembaga, kita memancarkan aura coklat kemerahan yang menyelimuti tubuh kita saat kita menggunakan teknik budidaya tubuh. Pada tahap ini, hanya daging kita yang menguat.
Pada tahap perunggu, kita memancarkan aura kecoklatan yang halus, dan seterusnya untuk tahap selanjutnya. Pada tahap ini, daging dan meridian diperkuat. Juga, dikabarkan bahwa semakin banyak kamu melatih tubuhmu, semakin banyak energi yang dapat kamu simpan di meridianmu. Namun, karena aku belum membuat banyak kemajuan dalam budidaya pengumpulan esensi jika dibandingkan dengan budidaya tempering tubuhku, aku gagal untuk melihatnya, perbandingan. Elia terus menganggukkan kepalanya saat dia menjelaskan. Setelah itu, ia menekankan bagaimana mengedarkan energi dari sumber daya yang diserap ke dalam tubuh secara efisien. Beliau juga menjelaskan tentang bahayanya budidaya dalam sistem budidaya tempering tubuh. Satu langkah yang salah dan hal terburuk yang bisa menimpamu adalah kamu berakhir lumpuh atau bahkan mati. Elia menelan ludah tetapi juga merasa dia sekarang bisa berkultivasi dengan percaya diri dengan bantuannya. Kalau begitu, saya kira saya bisa menjelaskan budidaya penempaan jiwa kepada Anda nanti. Namun, jelas bahwa Anda belum siap untuk itu. Oke, Elia dengan patuh dan manis menggema. Dia memasukkan semua informasi itu ke dalam pikirannya yang dia katakan sebelumnya, jadi pengetahuan lebih lanjut akan menjadi tidak berguna karena dia pasti akan menjadi bingung. Oh man, bagaimana cara saya menjelaskan budidaya penempaan jiwa kepadanya? Ini memiliki yang paling misterius dan melibatkan banyak seluk-beluk kompleks dari 3 sistem budidaya. Davis merasakan sakit kepala. Lebih dari sekadar penjelasan, budidaya penempaan jiwa lebih berkonsentrasi pada perasaan, mengalami resonansi dengan energi langit dan bumi. Dia tahu bahwa dia bukan guru yang baik, dan dia tidak bisa mengajarinya apa yang dia tidak mengerti dengan sempurna. Di Cauldon Family Manor di Royal Capital, apa? Pangeran kecil berkata bahwa dia akan membatalkan pernikahan antara dia dan putriku. Evan Cauldon, yang berada di kamarnya, duduk di kursi, tiba-tiba terbelalak mendengar berita itu sambil berdiri. Wajahnya tampak seperti hendak meledak. Tidak, bukan seperti itu, kepala keluarga, seorang pria bertubuh agak gemuk mencoba menjelaskan. Dia tidak lain adalah George Cauldon, manajer Emporium Cauldon, yang datang untuk melaporkan kejadian sebelumnya. Lalu apa? Pangeran hanya memberitahu bahwa Nyonya Muda Evelyn harus mengambil pilihannya dan bahwa dia tidak akan memaksanya menjadi selirnya. Jika dia tidak ingin menikah dengannya, maka dia menyatakan bahwa dia akan membatalkan pernikahan dengan bantuan dari ayah kekaisarannya, Kaisar. George Cauldon mencoba mengartikulasikan pilihan kata-katanya. Evan Cauldon dengan dingin mendengus, keluarga Loret tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Kami membantu mereka melewati 2 bencana, pemberontakan dan juga perang. Pernikahan akan terjadi seperti yang dijanjikan. Bahkan jika mereka tidak menarik kembali kata-kata mereka, bagaimana jika Nyonya Muda Evelyn menolak? Pangeran akan menghentikan pernikahan itu terjadi jika dia memiliki alasan yang kuat. Evan Cauldon memasang ekspresi tegas di wajahnya sebelum dia menghela nafas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merendahkan suaranya. Ini, apakah putriku mengatakan sesuatu? Nyonya Muda tidak berkata apa-apa dan juga tidak mundur dari pernikahannya. Evan Cauldon tidak bisa mempercayai telinganya. Dia paling mengenal putrinya, tapi dia tidak punya pilihan selain mengorbankannya demi kemakmuran keluarga Cauldon. Namun dia tidak berpikir dia mengorbankan putrinya karena dia tidak tahu keluarga yang lebih dapat dipercaya untuk menikahi putrinya selain keluarga Loret. Menikahinya dengan keluarga Loret adalah usulan terbaik yang dapat dia pikirkan saat ini, karena menjalin hubungan dengan keluarga kekaisaran juga penting. Jika tidak, keluarga bangsawan mereka mungkin akan menemui ajalnya lebih cepat dari yang seharusnya seiring berjalannya waktu. Sepertinya Nyonya Muda ragu-ragu karena suatu alasan. Ini juga merupakan kabar baik. George Cauldon melebarkan bibirnya yang berminyak sambil tersenyum seperti katak. Apakah dia tertarik pada bocah cilik itu? Tidak mungkin. Dia bersikeras untuk mencabut perjanjian pernikahan ini ketika dia masih kecil dan tetap seperti itu bahkan kemarin. Apa yang terjadi? Bahkan jika kamu bertanya padaku. George Cauldon tersenyum masam. 1 tahun penuh berlalu. Davis berusia 9 tahun pada saat ini. Tingginya mencapai 145 cm. Wajahnya mulai semakin mirip dengan ayahnya, yang tidak diragukan lagi terlihat seperti seorang wanita pembunuh. Dikombinasikan dengan aspek keibuannya, sudah pasti bahwa ia akan menjadi populer di kalangan wanita di masa depan.
Davis hanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Dia akhirnya mencapai tahap besi tingkat menengah, tahap jiwa bayi tingkat tinggi, tahap kondensasi energi tingkat tinggi. Dia telah memasuki tahap ketiga dalam budidaya tempering tubuh saat baru berusia 9 tahun. Ini merupakan pencapaian fenomenal yang akan membuat bangga setiap orang tua di benua laut besar, termasuk orang tuanya. Selama tahun ini, dia tidak mendapat kesempatan untuk bertemu Evelyn, atau lebih tepatnya dia melupakan masalah itu. Dia masih menunggu balasannya, tapi sampai sekarang tidak ada yang datang. Ia juga menyuruh Elia berlatih budidaya tempering tubuh dan budidaya pengumpulan esensi. Dia menyuruhnya berlatih teknik budidaya yang sama yang dia kembangkan tanpa mempedulikan pendapat orang lain. Bakatnya juga hebat, tapi tidak sampai menjadi jenius. Dia berhasil menarik beberapa alasan dengan beberapa alasan acak untuk mendapatkan sumber daya untuk budidayanya. Tentu saja, jika ayah dan ibunya mengetahui hal itu, meski dia tidak tahu apa yang akan terjadi, namun dia memiliki kepercayaan diri untuk mengurusnya. Elia mencapai tahap tubuh tembaga tingkat puncak dan tahap penyempurnaan meridian tingkat puncak selama ini. Logan dan Claire pun bekerja keras dan melahirkan bayi laki-laki di tahun ini. Davis sangat gembira karena dia akhirnya mendapatkan adik laki-laki dan kambing hitam untuk menduduki tahta kerajaan ini. Jika ada adik perempuannya lagi, dia berpikir bahwa dia mungkin akan terkena diabetes. Logan kebanyakan bekerja keras untuk mengurus urusan kekaisaran. Dia hanya punya cukup waktu untuk bertemu Claire, dan dia tidak mengkhawatirkan Davis sementara dia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap Clara. Clara berusia 5 tahun. Dia mulai berkultivasi secara normal seperti yang dilakukan anak-anak manapun di ibu kota ketika mereka mencapai usia ini, tetapi dia tanpa hambatan mencoba membuat kemajuan pesat dalam kultivasi. Dia mencapai tahap penyempurnaan meridian tingkat rendah dan sudah hampir menembus tahap penyempurnaan meridian tingkat menengah. Namun sehari sebelumnya, dia bahkan lebih berani daripada Davis dan telah mencoba mengembangkan sistem budidaya tempering tubuh, namun gagal total. Dia tidak dapat menahan rasa sakitnya dan pingsan. Sisa energi di tubuhnya mengamuk dan merusak tubuh kecilnya. Untungnya kejadian tersebut tidak berakibat fatal karena Logan ada di sampingnya saat itu. Logan, yang mengizinkannya mengembangkan sistem budidaya tubuh, mendapat pukulan telak dari Claire. Tentu saja, semuanya ada di kamar Claire, atau dia akan kehilangan mukanya. Dia tidak mengatakan apapun karena dia juga merasa bersalah pada Clara. Davis yang mendengar kejadian tersebut menjadi khawatir dan tinggal bersama Clara di kamarnya sejak kemarin. Dia masih belum bangun. Davis menatap wajahnya dengan hangat sambil memegang tangannya. Clara pun menggenggam erat tangannya, namun tidak diketahui apakah dia melakukannya secara sadar atau tidak. "Kenapa kamu berusaha keras, Clara?" Davis bergumam sambil menghela nafas lagi. Dia tidak tahu berapa kali dia menghela nafas seperti orang tua kemarin. Dia juga menyalahkan dirinya sendiri atas kecelakaan ini. Kalau saja aku memperhatikannya dengan baik. Kalau saja aku memperhatikannya sejak saat itu. Lagi pula aku mengatakan itu pada ibu tentang merawatnya, berbicara tentang hal yang menyedihkan. Pikiran seperti ini berputar-putar di kepalanya, membuatnya sangat tertekan. Saat dia tenggelam dalam depresinya, tangan Clara sedikit bergerak. Itu membangunkan Davis dari depresinya, dan dia berteriak dengan cemas. "Clara!" Clara yang sedang berbaring di tempat tidurnya membuka matanya perlahan seolah kelopak matanya terasa berat. Melihat dia baik-baik saja, Davis menghela nafas lega, jauh berbeda dari desahan depresi sebelumnya yang dia keluarkan. "Saudara laki-laki," dia dengan lemah tersenyum padanya dan menelepon. Melihat senyum lemah di wajahnya, Davis merasa sangat bersalah. Dia merasa ada sesuatu yang menusuk hatinya. "Clara, maafkan aku, ini semua salah kakak. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu sendirian saat itu, apapun yang terjadi. Aku sudah membuatmu menderita tanpa arti, maafkan aku, padahal kamu sudah bekerja keras, aku sudah menutup mataku, T." Clara tiba-tiba meletakkan jarinya di bibirnya saat dia tersenyum lemah, membuatnya berhenti. "Ini bukan salah kakak." Satu kalimat. Kalimat tunggal itu bagaikan tombak yang menembus perlawanannya saat ia merasakan rasa bersalahnya larut dalam cinta yang tak terbatas. Setetes air mata jatuh dari matanya saat dia menggigit bibirnya. "Kenapa? Kenapa kamu berusaha keras?"
Davis bertanya dengan lemah. Dia tidak bisa mengerti. Clara baru berusia 5 tahun, dan dia tidak perlu terburu-buru. Di matanya, dia adalah seorang gadis kecil yang seharusnya bermain dan tersenyum sepanjang hari sebelum tertidur dengan ekspresi imut di wajahnya. Tapi dia tidak seperti itu. Dia adalah kasus khusus karena dia adalah seorang transmigran dan tahu apa yang dia hadapi, dan bukan berarti dia juga terjun ke dalam budidaya secara membabi buta. Hanya setelah mempelajari semua metode dan konsekuensi yang mungkin terjadi, dia memutuskan untuk mengambil langkah ini. Clara perlahan duduk dan memeluk erat kakaknya seolah dia tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi, karena aku ingin tinggal bersama kakak selamanya. Kali ini, dia tidak berusaha menyembunyikan apapun saat dia menyadari apa yang dia lakukan juga telah merugikan kakaknya. Dia belum pernah melihat kakak laki-lakinya meneteskan air mata sebelumnya, jadi hal itu berdampak lebih besar pada dirinya. Davis berdiri di sana, tertegun. Dia bisa merasakan emosi murni keinginannya untuk bersamanya dengan melihat wajah polosnya. Dia menjadi tercengang. Lalu, kenapa dia menghindarinya? Bukankah dia menghindari semuanya karena suatu alasan? Kenapa? Kenapa aku? Hanya kamu yang ada di sana untukku. Clara menjawab dengan lemah sambil menggigit bibirnya. Aku, bagaimana dengan ayah dan ibu? Ayah dan ibu keduanya, mereka berdua berbohong kepadaku dari waktu ke waktu seolah-olah mereka telah mempraktikkannya sebelumnya. Bahkan orang lain di kastil kekaisaran berbohong dan menipu, dan itu membuatku sangat takut. Hanya saudara laki-laki yang tidak berbohong kepadaku. Bersamamu membuatku nyaman. Ibu dan ayah berbohong. Tidak mungkin. Davis menggelengkan kepalanya. Aku mengatakan yang sebenarnya, mataku mengatakan begitu. Sebaliknya, Clara dengan putus asa mengucapkannya. Davis mengangguk, menurutmu begitu. Aku percaya mataku. Kalau begitu, saudara akan memverifikasinya untukmu. Davis tersenyum. Clara menjadi tercengang. Tidak, bahkan sebelum dia dapat menjawab, Davis mengirimkan transmisi kristal ke Logan dan Claire bahwa Clara telah bangun dan segera meminta kehadiran mereka. Tidak apa-apa, kakak akan melindungimu. Davis menjawab dengan tegas sambil memegang bahu kecilnya. Clara menganggukkan kepalanya dengan gugup. Sebelumnya, dia khawatir tetapi sekarang setelah kakaknya meyakinkannya, dia merasa berbesar hati. Sementara itu, Davis berpikir, bohong. Kebohongan apa yang mungkin terjadi? Hal ini menjadi tidak terkendali. Bahkan saya tidak tahu apakah mereka berbohong atau tidak. Kurasa aku harus bertanya langsung pada mereka di depan Clara. Mengkonfrontasi mereka secara tidak langsung juga mungkin bisa membuat Clara kehilangan kepercayaan padaku. Apapun yang terjadi, aku hanya ingin menghindarinya sebisa mungkin. Belum genap 1 menit berlalu, keduanya secara bersamaan muncul di kamar Clara. Terlihat bahwa mereka benar-benar cemas. Clara, kamu baik-baik saja? Keduanya bertanya secara bersamaan. Kekhawatiran terlihat di mata mereka, tetapi mereka juga menjaga jarak dari Clara, takut dia akan menunjukkan penolakan kepada mereka. Clara menganggukkan kepalanya tetapi tidak berani menatap mata mereka karena dia mengira dia akan segera mendapat masalah. Jika dia menatap mata mereka, maka dia akan menyadari kekhawatiran dan perhatian di mata mereka. Melihat dia menundukkan kepalanya, keduanya menatap Davis dengan tatapan bertanya-tanya. Batuk, ayah dan ibu, aku dan Clara ingin membicarakan sesuatu dengan kalian berdua. Clara tampak gemetar, meski sedikit. Bicara, apakah ini malah serius? Logan menyelidiki. Petik 2. Bergantung. Sempurna, ada yang ingin kubicarakan dengan kalian berdua juga, jawab Claire. Menurutku apa yang ingin ibu bicarakan dan apa yang ingin kita bicarakan adalah sama. Claire memasang ekspresi bingung di wajahnya. Ekspresi Davis menjadi serius. Sekarang, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda, dan Anda berdua harus menjawab dengan jujur. Melihat mereka berdua tidak mengerti, dia mengubah sikapnya terhadap mereka demi adik perempuannya yang menggemaskan. Orang dapat melihat bahwa Logan dan Claire memiliki tanda tanya di seluruh wajah mereka. Mereka berdua tidak mengerti mengapa Davis tiba-tiba menjadi serius. Kalian berdua harus tahu bahwa berbohong kepada Clara itu dilarang karena dia memiliki mata kebenaran transenden. Bukan hanya akan memberikan kesan buruk, tapi juga akan menyakiti Clara. Apakah kalian berdua pernah berbohong kepada Clara sebelumnya? Davis bertanya dengan nada serius.
Setelah berpikir beberapa detik, Claire menjawab, sepertinya aku tidak pernah berbohong kepada Clara. Aku juga tidak. Logan mengangkat bahu dengan ekspresi polos di wajahnya. Davis menoleh hanya untuk melihat Clara tertegun. Matanya bersinar, menandakan matanya aktif. Yang mana, Clara, apa yang mereka katakan itu benar. Mataku sepertinya mengatakan bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya, ucap Clara dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Davis tampak rileks saat dia menghela napas. Clara memasang ekspresi bingung namun bersalah di wajahnya. Petik 2 titik. Tapi, bagaimana caranya? Mataku juga telah mengatakan kepadaku jauh sebelumnya bahwa mereka telah berbohong kepadaku. Clara, percayalah, kami belum pernah berbohong padamu sebelumnya. Claire berkata sambil melangkah maju. Sebuah kesalahpahaman. Davis bergumam pelan sambil mencoba memahami situasinya. Tidak bohong. Jika itu bukan sebuah kebohongan, mungkinkah itu sebuah kebohongan yang tidak berbahaya? Dia mempertimbangkan. Clara, apa sebenarnya yang ibu katakan saat matamu mengatakan bahwa dia berbohong padamu? Davis menyipitkan matanya saat dia bertanya. Clara bangkit dari tempat tidurnya dan berdiri di samping Davis. Ada banyak contoh ibu dan ayah berbohong padaku. Dia berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Tampak jelas bahwa dia menyimpan keluhan di dalam hatinya. Banyak. Ketiganya tampak tercengang. Clara mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan wajah penuh tekad. Salah satu contohnya adalah ketika ibu mengatakan bahwa dia pergi ke kamar mandi ketika saya berusia sekitar 3 tahun. Ibu baru datang kepada saya setelah lebih dari 1 jam. Saya mempertanyakan apa yang dia lakukan di sana begitu lama, dan dia berkata bahwa dia sedang menikmati mandi dan butuh waktu lama baginya untuk keluar. Clara terisak sambil terisak, aku sudah menunggunya begitu lama, namun dia berbohong padaku. Melihat mereka bertiga menatapnya dengan alis berkerut dan ekspresi bingung, dia mengatupkan gigi kecilnya dan melanjutkan. Contoh lainnya adalah saat ayah sedang bermain denganku. Beliau jarang bermain denganku, dan meskipun demikian, ia mengatakan bahwa ia sangat sibuk. Suatu hari ketika ayah sedang bermain denganku, aku tidak sengaja tertidur, dan ketika aku terbangun, aku lihat ayah memukuli ibu dari belakangnya. Dia bahkan memukul punggung ibu dengan tangannya. Mereka lalu segera berpisah saat melihatku bangun. Aku melihatnya. Jangan coba-coba menyangkalnya, ayah. Wajah ibu adalah merah, dan dia pasti sangat kesakitan. Clara mulai menangis sambil mengarahkan jarinya ke arah mereka. Dan ketika aku bertanya, ayah tentang hal itu, dia bilang bahwa dia hanya bermain-main dengannya. Bohong, semua bohong, wah. Clara menangis dan terisak. Air mata terus keluar dari matanya karena dia tidak dapat menghentikannya. Dan, saat aku bertanya pada ibu tentang hal itu, dia juga mengatakan bahwa dia sedang bermain-main dengannya. Wah, kakak, mereka hanya berbohong padaku sepanjang waktu. Tidak, baiklah, hentikan. Clara, cukup, aku sudah mengerti. Davis memeluk dan menghiburnya sambil menepuk punggungnya. Clara tak henti-hentinya menangis, menumpahkan emosinya pada sang kakak yang ia simpan dalam hati. Setelah beberapa menit menghibur, dia akhirnya berhenti menangis. Davis kemudian melepaskannya dari pelukannya. Dia kemudian berbalik dan menatap orang tuanya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun alasan, mereka berdua menundukkan kepala karena malu. Dalam hati dia menghela nafas. Dia bisa memahami bahwa mereka hanya punya sedikit waktu untuk saling mendekatkan diri karena mereka mempunyai tugas sebagai kaisar dan permaisuri, tapi bukankah seharusnya mereka menjaga diri mereka dengan baik di depan Clara yang sangat cerdas dan kecil? Baiklah, ayah dan ibu, maukah kamu menjelaskannya pada Clara? Mereka berdua tetap diam, masih menundukkan kepala. Saudaraku, apakah ini berarti mereka mengakui bahwa mereka telah berbohong kepadaku? Clara dengan polos bertanya, wajahnya berlinang air mata. Clara, mereka tidak berbohong padamu. Tetapi, Davis menggelengkan kepalanya, mereka menipumu. Clara terkejut, menipu, aku, tapi kenapa? Kenapa kamu tidak bertanya sendiri pada mereka, Clara? Silakan, kakakmu ada di sini, mereka akan menjawabmu. Davis tersenyum padanya dengan lembut. Di dalam hatinya, dia tertawa terbahak-bahak. Dia tidak ingin membiarkan mereka pergi begitu saja setelah mereka membuat kekacauan ini. Clara mengangguk manis dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tapi saat dia berbalik,
ekspresinya menjadi serius. Meski begitu, itu tetap lucu. Ibu, kenapa ibu menipuku? Tidak ada jawaban. Davis bisa melihat mata mereka melihat sekeliling. Dia samar-samar bisa menebak bahwa mereka sedang melakukan percakapan menggunakan transmisi jiwa. Ayah, kenapa kamu menipuku? Clara tidak menyerah. Matanya kembali basah saat air mata membasahi matanya. Claire dan Logan saling memandang wajah dan menghela nafas. Clara, terlalu dini bagimu untuk mengetahuinya, kata Logan. Davis menyipitkan matanya. Sepertinya mereka belum mau mengakuinya. Clara, saat kamu bilang ayah memukuli ibu, dia hanya menggunakan pipinya untuk... Baiklah, akan ku beritahu, diamlah, Davis, teriak Logan karena malu. Kalau begitu cepat katakan, Clara, dan aku tidak punya waktu seharian. Kami sibuk dengan kultivasi, Davis menyeringai sambil menepuk bahu Clara. Clara melirik kakaknya dengan kagum, heran pada kenyataan bahwa dia bahkan dapat berbicara kembali dengan ayah mereka di usianya. Logan terlihat sangat marah sementara Claire hanya diam saja. Ketika dia mendengar pipinya, dia membeku. Meskipun dia tidak tahu apa sebenarnya maksudnya, samar-samar dia bisa menyadarinya. Baik, Logan menenangkan diri dan berkata, Clara, aku dan ibumu baru saja beranak pada saat kami menipumu. Di usiamu, kamu seharusnya tidak mengetahui semua hal ini. Wajah Clara menjadi bingung. Dia tahu bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak mengerti mengapa mereka menipunya karena alasan ini. Kenapa? Bukankah itu hanya tindakan menempelkan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan? Apa istimewanya ayah dan ibu itu menipuku hingga menyembunyikannya dariku? Anda, Logan dan Claire sangat terkejut mendengar apa yang dibicarakan putri mereka yang berusia 5 tahun. Davis juga menjadi kaget tapi kemudian menghela nafas saat menyadari. Dia mulai memahami mentalitasnya dengan cukup baik. Kalian berdua, teriak Davis. Teriakannya langsung menarik perhatian semua orang, menarik Logan dan Claire keluar dari amarahnya. Kalian berdua hanya lupa bahwa Clara hanyalah seorang anak yang mampu berpikir dan emosi yang kompleks, bukan orang dewasa yang mampu berpikir dan emosi yang kompleks. Bahkan jika seorang anak mengucapkan kata seks, anak itu hanya akan memikirkan gender saat dewasa, pasti akan memikirkan prokreasi. Apa yang dia katakan murni dari pengetahuannya membaca buku tanpa ada makna mendalam di dalamnya. Dia berhenti sejenak sebelum mencibir, tidak seperti kalian berdua yang berpikiran tidak murni sepanjang hari. Pembuluh darah Elgan muncul di kepalanya saat dia mengepalkan tinjunya sementara Claire menundukkan kepalanya karena malu. Namun mereka mengerti mengapa mereka salah. Mereka secara tidak sadar memperlakukan Clara sebagai Davis kedua saat dia mengatakan sesuatu yang keterlaluan seperti kakaknya yang riang. Davis pada dasarnya adalah orang dewasa, dan Clara adalah anak-anak dalam hal mentalitas. Mereka menyadari bahwa mereka salah jika memperlakukan mereka sama saat ini. Clara, ayah dan ibu tidak bermaksud jahat. Itu semua demi kamu. Davis mencoba meyakinkannya. Clara mengangguk lembut, matanya menunjukkan keyakinan padanya, aku percaya pada kakak. Senang mendengarnya, jadi sekarang semuanya baik-baik saja kan? Dia bertanya dengan ragu. Ya, saya kira semua masalahnya ada pada mata saya. Dia bergumam dengan menyesal, kapan aku bisa menguasainya? Jangan khawatir tentang itu. Kamu percaya saja pada dirimu sendiri tapi juga jangan biarkan kebohongan seseorang mempengaruhi mentalmu. Selalu bersikap hangat pada keluargamu, paham? Davis memperingatkan agar tidak berhati-hati. Clara menjawab dengan jelas. Senyum cemerlang muncul di wajahnya saat dia menyipitkan matanya. Bersambung.